Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Oktavia dari kelas 8H nomor absen 16. Di sini saya akan mengulas karya film yang berjudul Say I Love You. Di film ini menceritakan tentang sekolah selamat pagi. Sekolah selamat pagi ini menampung seperti anak-anak jalanan, anak yatim, dan anak yang berlatar belakang berbeda-beda. Sekolah ini berawal dari percakapan antara Singapura dan Surabaya. Pembangun sekolah ini bernama Pak Yul. Pak Yul mendapatkan bantuan dari Mr. Chia yang dari Singapura ini sebesar 5,5 miliar untuk membangun sekolah di Indonesia. Sekolah ini bertempat di Kota Batu. Semua yang diberikan kepada murid di sana semuanya digratiskan, dari makan, tidur, dan semua diberikan. Tugas murid di sana hanyalah satu, belajar dengan sungguh-sungguh. Di dalam sekolah ini ada anak yang dijuluki anak ternakal, bernama Robert, karena dia sering membawa minum-minuman keras, tidak mengikuti upacara, dan tidak mengerjakan tugas sama sekali. Tetapi ada juga anak yang dijuluki anak tercantik, namanya Sharon. Dia rajin, pintar, dan tidak pernah bolos. Dia berteman baik dengan Syaidah. Syaidah ini adalah anak yang tegas, anak yang rajin mengerjakan tugas, dan anak paskibraka. Setiap pagi, Bu Guru selalu membangunkan semua murid untuk melakukan ibadah pagi dan untuk melanjutkan aktivitas di sekolah seperti biasanya. Di hari Minggu, semua diberikan kebebasan untuk keluar asrama, seperti mencari hiburan, berbelanja, atau yang lainnya. Karena di sekolah ini juga memberikan uang saku kepada semua murid. Saat itu, Syaidah, teman dekat Sharon, mengajak Sharon untuk mengikuti lomba remaja sejarah India. Suatu hari, Ko Hyul, pembangun sekolah ini, menghampiri sekolah ini. Di situ, Pak Didik, salah satu guru di sekolah ini, menceritakan semuanya. Menceritakan bagaimana beratnya mengajar seorang anak yang tidak mempunyai attitude dan etika atau sopan santun. Dan setelah Pak Didik menceritakan semuanya, Pak Didik mengundurkan diri untuk tidak bekerja lagi di sekolah itu. Ko Hyul memutuskan untuk meninggalkan kantor dan tinggal di sekolah agar bisa mengajar dan mengarahkan anak-anak lebih baik lagi. Saat malam, Ko Hyul mengumpulkan anak-anak di aula untuk memberi pencerahan dan memberi prinsip, yaitu big dreams, big hope, big spirit, big action, dan big success, yaitu mempunyai impian yang besar, harapan yang besar, tindakan yang besar, dan kesuksesan yang besar. Saat malam, Sharon bersama Yohana. Waktu itu, Sharon mengajak Yohana agar mau ikut dalam kelompok kerja ilmiah. Dan ternyata Yohana mau untuk ikut bersama kelompoknya. Saat pagi, Ko Hyul mengajak semua muridnya untuk belajar di luar. Ko Hyul mengajarkan seperti bertanam, mencangkul, dan yang lain-lainnya. Sementara separuhnya ada juga yang disuruh untuk belajar memasak di dapur, agar semua paham proses tidak akan mengkhianati hasil. Keberadaan Ko Hyul sangat merubah keadaan di dalam sekolah, di mana anak yang malas-malas akhirnya bisa bangkit. Sedikit-sedikit bangkitlah untuk menjadi yang lebih. Saat Sharon, Yohana, dan Syaidah sedang melakukan penelitian di taman, ternyata ada dua temannya yang ingin ikut dalam kelompoknya mereka, dan akhirnya kelompok mereka pas ada 5 untuk mengikuti lomba. Keesokan harinya, Yohana, Syaidah, dan Sharon, dan teman-teman lainnya izin kepada Ko Hyul untuk mengikuti lomba final presentasi KIR. Dan Ko Hyul membolehkan, dan Ko Hyul pun ingin mengantarkan mereka. Setelah Ko Hyul mengantarkan mereka, dan setelah Ko Hyul menunggu mereka presentasi dan melihat mereka presentasi dalam lomba, dan akhirnya yang ditunggu-tunggu adalah mereka juara pertama dan menang dalam lomba.
Setelah lomba, Ko Hyul mengajak anak-anak ke Jatim Park untuk melihatkan seni budaya Jawa Timur dan agar bisa menginspirasi mereka untuk menjadi yang lebih baik. Karena sekolah memiliki biaya yang sangat besar, anak-anak siap membantu Ko Hyul untuk mencari biayanya. Akhirnya setelah di Jatim Park itu tadi, anak-anak memutuskan untuk membuat lebih tepatnya suatu tempat hiburan atau wahana untuk anak-anak kecil. Mereka semua semangat membangun itu semua. Dan Syaidah memiliki suatu kreativitas, lebih tepatnya dia ingin menjual keripik buatannya sendiri untuk membantu Ko Hyul mendapatkan uang. Akhirnya Ko Hyul mencoba keripik tersebut dan ternyata Ko Hyul suka, dan akhirnya Ko Hyul membolehkan Syaidah untuk menjual keripik ini bersama teman-temannya. Malam itu Sharon sangat bingung karena baju, pameran, dan yang lain-lainnya belum sama sekali siap. Akhirnya Syaidah memberitahu kepada Sharon, anak ini pintar untuk menjahit baju. Akhirnya teman mereka bersedia untuk menjahit baju sebagai pameran. Saat malam itu juga pun Ko Hyul memergoki anak laki-laki Robert dan teman-temannya sedang minum minuman keras. Saat Zoo Kids dibuka, tidak disangka-sangka, ternyata ada pengunjung anak kecil seperti anak PAUD dan anak TK datang ke Zoo Kids. Mereka begitu kaget dan begitu bergembira karena ada pengunjung yang mau datang ke Zoo Kids. Saat malam tiba, Ko Hyul dibangunkan oleh Pak dan Ibu guru karena Tanto dan Yuli tidak ada di kamarnya. Mereka dicari, ternyata Ko Hyul menemukan mereka di dalam kamar mandi bersama, dan ternyata si Yuli hamil. Sungguh hal yang memalukan, akhirnya mereka berdua dipulangkan. Malam dimana semua sedang menyiapkan pementasan dan benar-benar disiapkan oleh semuanya. Malam itu Syaidah sedang mengirim keripik ke suatu tempat dan ternyata Syaidah mengalami kecelakaan. Pementasan terus dilanjutkan walau tidak ada Syaidah. Sampai pementasan berakhir, ternyata Ko Jul membawa Syaidah ke dalam pementasan karena Syaidah telah sadar. Dan mereka semua akhirnya bahagia karena Syaidah telah kembali dan pementasan sangatlah luar biasa. Sekian video dari saya, jika ada salah-salah kata mohon dimaafkan. Terima kasih yang sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.